You didn't even tell me what happened. Tom, is it possible to construct it? I'll remember you. Di awal film kita diperlihatkan seorang pria yang bernama Eddie yang adalah seorang penulis artikel. Suatu ketika saat Eddie menulis artikel, ia merasa buntu dan tidak mendapatkan ide selama berhari-hari. Akibatnya Eddie merasa bahwa hidupnya ada di titik terendah. Untuk menghibur diri, Eddie kemudian menemui pacarnya dan segera melamarnya. Akan tetapi, pacarnya yang bernama Lindy malah memutuskan hubungan mereka berdua karena Eddie kini hidupnya mulai terpuruk. Lindy berkata bahwa ia tidak mau hubungan pernikahan mereka akan cepat berakhir seperti pernikahan Eddie dengan mantan istrinya yang bernama Melissa. Field of dental supply inventory. Clearly missed the on-ramp. Suatu hari, Eddie tak sengaja bertemu dengan mantan adik iparnya yang bernama Vernon. Eddie kemudian curhat pada Vernon tentang kondisinya saat ini. Di situ Vernon memberikan sebuah pil pada Eddie. Vernon berkata bahwa pil itu dapat meningkatkan kerja otak manusia. Awalnya, Eddie ragu dengan Vernon karena ia adalah mantan pengguna narkoba. Namun, karena Vernon memberikannya dengan percuma, Eddie pun meminum pil tersebut. Saat pil itu bekerja, Eddie kemudian menjadi sangat aktif. Ia bahkan sudah tak kehilangan ide untuk menulis artikel. Bahkan Eddie bisa menyelesaikan artikelnya hanya dalam 1 hari. Namun keesokan paginya, Eddie merasa bahwa hidupnya kembali terpuruk. Hal itu ternyata disebabkan oleh efek pil yang sudah habis. Oleh karena itu, Eddie kemudian kembali pada Vernon untuk meminta kembali pil yang Vernon berikan. Sebelum Vernon memberikan pil, Vernon menyuruh Eddie untuk pergi mengambil cuciannya. Saat Eddie kembali, sayangnya Vernon sudah meninggal dengan keadaan yang mengenaskan. Vernon dibunuh oleh orang yang juga ingin mengambil pil dari Vernon. Saat itu juga Eddie kemudian mulai mencari-cari pil yang disembunyikan Vernon. Saat Eddie menemukan pil-pil itu, Eddie kemudian mulai menggunakan pil itu. Dan kini Eddie menjadi sangat jenius. Ia bahkan menjadi orang paling jenius di negaranya. Even half listening. Sure, you get a short-term spike, but when that rapid wasn't enough. Suatu hari Eddie yang tidak mau hidupnya begitu-begitu saja mencoba untuk meminjam uang pada seorang rentenir yang terkenal kejam. Eddie meminjam uang sebesar $100.000. Sang rentenir awalnya tak memberikan pinjaman karena takut Eddie tak mampu membayarnya. Namun Eddie berkata bahwa ia akan melipat gandakan setiap setoran yang ia berikan. Akhirnya Eddie pun diberikan pinjaman. Eddie lalu mulai berinvestasi di pasar saham. Karena Eddie sangat jenius, dengan cepat Eddie berhasil mendapatkan $2-4 juta hanya dalam waktu singkat. Eddie kemudian menjadi sangat kaya dan Eddie pun kembali menjalin hubungan dengan Lindy. Lindy bangga dan tak menyangka bahwa Eddie akan menjadi orang sukses. Esoknya, saat akan ke kantor, Eddie melihat seorang pria yang mencurigakan. Karena hal itu, Eddie langsung pergi bersama Lindy. Di kantor, teman Eddie yang bernama Kevin akan mengenalkan Eddie pada pengusaha besar yang bernama Van Loon. Van Loon ingin mengajak Eddie untuk bekerja sama dalam mengambil alih suatu perusahaan. Kemudian saat Eddie pulang ke kos, anehnya sebelum ia masuk ke kos, ia malah berjalan memutari kota sebanyak 20 kali. Esoknya Eddie tak mengerti atas apa yang terjadi. Ia tidak bisa mengingat 18 jam terakhir di hidupnya. Rupanya itu adalah efek karena Eddie tidak mengonsumsi pil itu selama berhari-hari. Kemudian saat Eddie berdiskusi dengan Van Loon di kantor, Eddie menjadi sangat tidak fokus. Kemudian tiba-tiba mantan istri Eddie yang bernama Melissa menelpon Eddie dan mengajaknya untuk bertemu. Sebelum bertemu, Eddie mencoba menelpon satu persatu orang-orang yang pernah mengonsumsi pil tersebut. Eddie kemudian mengetahui bahwa ada orang yang sudah meninggal dan ada yang sedang dirawat di rumah sakit. Saat Eddie menelpon orang terakhir, orang itu ternyata berada di dekat Eddie. Dan orang itu adalah orang misterius yang sempat Eddie lihat. Karena hal itu, Eddie langsung lari dan menemui Melissa. Eddie kaget melihat Melissa yang kini terlihat tua. Ternyata, Melissa sudah lebih dahulu mengonsumsi pil yang dikonsumsi oleh Eddie. Dan itu adalah efek dari pil yang dikonsumsi. Melissa kemudian meminta Eddie untuk berhenti mengonsumsi pil tersebut. I haven't been the same since.
I said I couldn't concentrate on anything. Just stop. You'll die if you just stop. Kemudian saat Eddie pulang, ia langsung dipukul oleh rentenir. Saat itu ada pil yang jatuh dan sang rentenir langsung mengonsumsinya. Eddie kemudian mendatangi Lindy dan menjelaskan semuanya pada Lindy termasuk pil tersebut. Eddie kemudian menyuruh Lindy untuk pergi mengambilkan pil yang Eddie sembunyikan di apartemennya. Saat Lindy berhasil mengambil pil itu, Lindy kemudian dikejar oleh pria yang mengejar Eddie sebelumnya. Lindy yang terpojok menelpon Eddie dan meminta bantuan. Eddie kemudian menyuruh Lindy untuk mengonsumsi pil itu untuk bisa melarikan diri. Dan benar saja, Lindy berhasil melarikan diri. Lindy kemudian meminta Eddie untuk berhenti mengonsumsi pil tersebut. Suatu saat, sang rentenir menemui Eddie dan meminta pil dari Eddie. Sang rentenir mengancam Eddie jika tidak memberikan pil tersebut. Karena Eddie masih sayang dengan nyawanya, Eddie kemudian memberikan pil tersebut dan kemudian pindah tempat tinggal yang baru, dan dengan menyewa 2 bodyguard. Kini Eddie kembali bekerja dengan Van Loon, hingga akhirnya perusahaan yang diincar oleh Van Loon dan Eddie menyerahkan perusahaan mereka pada Eddie dan Van Loon. Saat sedang mengantarkan bos perusahaan, Eddie terkejut melihat sopir dari bos perusahaan. Pria itu adalah pria misterius yang selalu mengejar Eddie. Ternyata bos perusahaan juga adalah pengguna pil tersebut. Kemudian saat di apartemen, Eddie tersadar bahwa pilnya yang berada di kantong telah dicuri saat ia bertemu dengan pria misterius itu. Saat itu juga rentenir mencoba membobol tempat tinggal Eddie. Eddie teringat bahwa ia masih memiliki 1 pil. Ia berencana menggunakan pil itu untuk melarikan diri. Saat Eddie mendapatkan pil itu, secara bersamaan sang rentenir juga masuk sehingga pil itu pun hilang. Eddie pun melawan rentenir hingga bisa meloloskan diri. Setahun kemudian, Eddie telah terlepas dari pil terlarang itu. Dan kini Eddie telah sukses menjadi penulis buku. Kemudian suatu hari Van Loon datang menemui Eddie. Ternyata Van Loon adalah orang yang memproduksi pil tersebut. Van Loon ingin mengajak Eddie untuk bekerja sama karena tempat pembuatan pil Van Loon telah ditutup. Eddie lalu menolak tawaran Van Loon dan berkata bahwa ia tidak ingin mengonsumsi pil yang dapat membunuh orang tersebut. Van Loon pun tak bisa berkata-kata dan pergi meninggalkan Eddie dan film pun selesai.